Sahabat Lapo Cabia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Merantau Lagi. Selamat mendengarkan. Dia marah, tanya Ki Ampuh. Tidak, dia melihat sesuatu dalam pikiran dan wajahmu. Apa yang dilihatnya? Entah, kau tidak punya pikiran kotor di dalam otakmu kan? Sama sekali tidak. Aku hanya mau belajar pencak silat. Baguslah kalau begitu. Tetapi biasanya kalau dia menggeram menghadapi lawannya, tandanya ia melihat sesuatu yang buruk. Ki Ampuh merasa malu. Memang dalam pikirannya berputar berbagai rencana di samping kegirangannya telah sampai di Sumatera. Apakah salah satu di antara kami akan mati, Raja Tigor? Dia tidak akan membunuhmu karena kau muridnya. Kalau dia sampai terbunuh olehku bagaimana? Tandanya kau terlalu hebat, tak perlu berguru lagi. Harimau itu memandang tajam, bagaikan dia tahu apa yang dikatakan oleh pandai ilmu dari Jawa itu, tetapi dia tidak menggeram. Manusia dan binatang itu membuat persiapan. Harimau merapatkan perutnya ke tanah, mengibas-ngibaskan ekornya seperti anjing yang kesenangan melihat kedatangan majikannya. Ki Ampuh berdiri lurus, mengendorkan seluruh otot supaya mudah membuat gerakan yang sesuai dengan serangan sang harimau. Hah, bentak Ki Ampuh agar harimau mau menyerang. Tetapi binatang itu bukan bergerak, melainkan menjilat-jilat kakinya bagaikan baru habis makan, dan dengan begitu membersihkan mulutnya. Dia tak mau melawan Raja Tigor, kata Ki Ampuh. Dia ini memang penyabar, tak pernah terburu-buru dalam tindakan. Mengapa tidak Anda saja lebih dulu memulai, kata Raja Tigor. Ki Ampuh bergerak, membuat lingkaran di seputar harimau. Tetapi binatang itu tidak memberikan reaksi apa-apa. Mengikuti gerakan itu dengan matanya pun tidak. Mengapa dia Raja Tigor? Tanya Ki Ampuh. Mungkin dia menganggap dirimu lawan yang terlalu enteng. Jawab Raja Tigor memanaskan hati. Dan memang Ki Ampuh jadi panas. Dia dikatakan lawan yang terlalu enteng. Dia bertekad untuk mengalahkan harimau itu, tetapi tidak akan sampai mematikannya, sebab nanti Raja Tigor tidak mau menurunkan ilmunya yang lain. Kemudian baru binatang itu dengan lamban bergerak bangkit, lalu meluncurkan kaki depannya bagaikan orang yang malas dan mau melemaskan otot. Setelah itu, ia memutar badannya dan memandang Ki Ampuh dengan pandangan tajam, bagaikan hendak menembus jantung manusia itu. Didatanginya Ki Ampuh, bukan diterkamnya. Ki Ampuh membuat gerakan mundur, sebab dalam jarak dekat sukar ia mengelakkan pukulan harimau itu nanti. Pada jarak dekat, binatang itu dapat memukulnya pada perut atau bahkan tepat pada kemaluannya. Kalau yang begitu sampai terjadi, maka akan tamatlah riwayatnya. Hanya namanya yang akan pulang ke Jawa. Itu pun masih barangkali. Mungkin ia dianggap hilang tak tentu rimbanya. Harimau besar itu berhenti menatap wajah Ki Ampuh. Kemudian ia mengkais-kaiskan kaki depannya di tanah, yang jarang dilakukan oleh seekor raja hutan dalam menghadapi musuh. Banteng yang biasanya begitu. Mungkin dalam hati ia berpikir bahwa lawannya ini termasuk pandai dan tenang. Lawan yang begini tidak boleh dianggap enteng. Apakah dia punya ilmu tertentu untuk membuat seekor harimau tidak punya nyali untuk menghadapinya?
jampi atau mantera, ajimat atau kuku macan yang sudah ditidurkan 7 hari 7 malam bersama mayat? Tidak, dia tidak mempunyai itu. Kalau ada, tentu kini sudah mulai dirasakannya. Kau berhitung benar, Tobang, kata Raja Tigor kepada harimaunya, seakan-akan mengerti, mungkin juga benar-benar mengerti. Harimau itu menoleh pada atasannya. Tolehan harimau itu mengesankan pada Ki Ampuh yang menduga bahwa Raja Tigor bisa bicara dengan piaraannya. Tanpa diduga Ki Ampuh, harimau yang bernama Tobang atau Tua itu berbalik dan mengambil posisi semula, kira-kira 5 meter dari Ki Ampuh. Ia memanjangkan lehernya sambil mengeluarkan suara lengkingan ringan. Ki Ampuh bersiap. Siapa tahu binatang itu mendadak akan menerkam sehingga ia tidak punya kesempatan untuk mengelakkannya. Dan dugaan Ki Ampuh sekali ini tepat. Tobang melompat dengan kedua kaki dijulurkan ke depan dan ketika sampai ke tempat Ki Ampuh ditamparkan ke kepala jagoan dari Jawa itu. Tetapi Ki Ampuh mengelak sehingga Tobang hanya memukul angin. Tenang ia berbalik dan berjalan tenang ke posisi semula. Ki Ampuh heran, kenapa begini caranya harimau itu menghadapinya. Mestinya ia tadi segera berbalik dan menyerang lagi. Tetapi ia tidak melakukannya, bahkan secara rileks saja melaluinya bagaikan sahabat melalui seorang kawan. Oleh geraknya yang di luar dugaan ini, Ki Ampuh pun tidak menyerang Tobang, walaupun ia sebenarnya punya kesempatan baik untuk itu. Harimau raja ini malas, kata Ki Ampuh. Mungkin ia tidak punya selera untuk menghadapiku. Tidakkah dapat raja panggil yang lain? Kalau dia sudah kau kalahkan dan kau mau seekor lagi, akan kupanggil, jawab Raja Tigor. Begitu Raja Tigor habis bicara, harimau itu melompat dan di dekat Ki Ampuh memiringkan tubuhnya ke kanan, persis ke arah Ki Ampuh mengelak. Kini tangan kanan harimau mengenai bahu orang dari Jawa itu, sobek bajunya dan kemudian basah oleh darah. Rupanya Tobang melukainya. Dia tetap tenang, tetapi kini tidak kembali seperti tadi. Ki Ampuh yang berputar menghadapi harimau yang sudah di belakangnya itu melihat seekor binatang buas yang seolah-olah lain daripada yang tadi. Tobang membuka mulutnya sehingga gigi dan taringnya kelihatan. Matanya juga memandang ganas, tidak lagi tanpa amarah. Rupanya ia tahu kesombongan Ki Ampuh. Semula mengatakan bagaimana kalau harimau itu sampai mati. Dan kemudian menganggap Tobang hanya seekor harimau malas. Harimau itu menerkam lagi, kali ini jauh di atas kepala Ki Ampuh, sehingga tidak mengenainya. Tetapi sebelum kakinya menjejak tanah, ia telah berputar lagi, sehingga Ki Ampuh yang baru membalik menjadi sangat kaget dan menjatuhkan diri untuk mengelakkan kuku-kuku yang bisa membasahi seluruh tubuhnya dengan darah. Tetapi gaya itu tidak menolong Ki Ampuh. Raja hutan itu bagaikan tahu apa yang akan dilakukan lawannya. Dia pun merendah dan mencengkamkan kukunya ke punggung Ki Ampuh yang sedang menelungkup itu. Tetapi ketika Tobang hendak menanamkan gigi dan taringnya ke daging yang tentunya enak itu, Ki Ampuh membalik dan memberi tamparan dengan belakang tangannya. Begitu kuat sehingga cengkraman pun terlepas dan Tobang terlempar hampir 2 meter ke samping. Tangan itu berisi, kalau tidak pandai, tidak akan mungkin membuat dia terlempar. Kepala harimau itu sebelah kanan merasa panas oleh tamparan itu. Ki Ampuh cepat berdiri dan menerkam harimau. Ditendangnya kepala itu dengan kuat
sehingga Tobang terjajar pula 2 meter lagi, membuat kepalanya pusing dan pandangannya berkunang-kunang. Wah, lawannya ini memang hebat. Tetapi Ki Ampuh kini tidak sombong lagi. Harimau yang merasa sakit lebih berbahaya dari yang segar bugar. Kedua makhluk itu bertarung mati-matian. Ki Ampuh mempertahankan harga diri dan nyawa. Harimau hendak memperlihatkan bahwa dia lebih unggul dari manusia. Memang manusia harimau yang dihadapinya dulu di Jawa lebih hebat daripada harimau biasa yang hanya mengandalkan tenaga tambah kuku dan taringnya. Pada suatu kesempatan, mereka sama berdiri bagaikan Tobang seorang manusia. Ki Ampuh dengan seluruh kekuatan berpijak pada tanah, dan Tobang juga dengan segenap tenaga berdiri atas kedua kaki belakang, sementara kedua kaki depannya ditahan oleh kedua tangan Ki Ampuh. Sebenarnya harimau itu bertenaga besar, tetapi ia merasa kepanasan. Sebagaimana Jagunung merasa kepanasan ketika ia berjabat tangan dengan Ki Ampuh tatkala diperkenalkan oleh Jalubuk. Satu-satunya jalan bagi Tobang untuk mengalahkan Ki Ampuh adalah dengan tamparan-tamparan kilat dan kemudian dengan menggigit lehernya. Mungkin kekuatan panas lawannya hanya ada di tangan, tidak di bagian tubuh lainnya. Sampai setengah jam mereka bertarung, Ki Ampuh sudah bermandi peluh dan di sana sini berdarah. Sementara napas sang harimau pun sudah terdengar mendengus-dengus karena letih dan marah. Raja Tigor memberi aba-aba supaya keduanya menghentikan perkelahian dan keduanya patuh. Yang mengherankan, tentunya sang harimau yang rupanya mengerti apa kehendak tuannya. Bertanya Raja Tigor, "Bagaimana Ki Ampuh? Kau masih mau coba membunuhnya?" "Kurasa tak mungkin," jawab Ki Ampuh, sesuai dengan penilaiannya atas dirinya. Dia tidak malu-malu mengatakannya, walau tadi ia telah bicara sombong. "Tapi aku yakin, Tobang juga tidak dapat mengalahkan kau," kata Raja Tigor. Dia berkata benar atau hendak menyenangkan Ki Ampuh. Tetapi bahwa Ki Ampuh hebat, dia yakin. Murid lain biasanya dikalahkan oleh Tobang yang sudah banyak pengalaman dalam berkelahi dengan manusia. Kelihatannya, Tobang juga senang dengan perintah tuannya untuk menghentikan pertempuran. Karena barangkali dia juga yakin tidak akan dapat mengalahkan lawannya Ki Ampuh. Paling banter, seimbang, atau seri, seperti sekarang. Dia pun takut kalau sampai kalah, karena dalam riwayat perkelahiannya dengan manusia, dia belum pernah terkalahkan. Kecuali Jalubuk dan Raja Tigor yang diakuinya sebagai tuannya. Jangankan melawan, menentang muka mereka saja dia tidak sanggup. Luka-luka Ki Ampuh hanya disiram dengan air dingin berjampi oleh Raja Tigor. Ajaib memang, nyerinya lenyap. Raja Tigor rupanya dukun besar pula. Perjalanan ke Sumatera ini benar-benar akan besar sekali hasilnya. Begitu pikir Ki Ampuh, ia bukan hanya menuntut ilmu kesaktian dan minta diberi harimau piaraan, tetapi juga akan menuntut ilmu kedukunan.